Selamat siang. Untuk siang ini kita proses perbaikan microwave dengan merek Panasonic, dan kerusakan adalah mati total ya, atau tidak mau nyala sama sekali. Setelah saya cek dengan pengukuran, diketemukan adanya putus sekringnya putus ya. Ini udah tempatnya di sini untuk sekringnya putus. Setelah dengan penggantian sekring, perbaikan sekring, ternyata dinyalakan putus lagi. Oke, berarti sekring ini putus ada akibat dari kerusakan komponen lain. Dan setelah penelusuran ini, awalnya saya curiga di trafo. Setelah trafo saya bongkar, ini ya, trafo saya bongkar dan melalui pengecekan. Untuk pengecekan trafo, ternyata trafo masih di angka normal ya. Coba ini kita pakai skala ohm ya. Ini trafo saya cek dulu titik posisinya. Nah, dia masih mempunyai nilai 5,1 ohm. Jadi untuk kumparan primernya masih bagus, masih normal. Terus untuk high voltage-nya ini ya, untuk lilitan sekunder, untuk high voltage untuk filamen, arah ke filamen magnet, heater magnetnya ini ya. Ini kita ukur ada berapa ini ya, ternyata masih ada ya di 1,7 ohm, masih normal untuk heaternya. Dan untuk ke groundnya oke, bagus, tidak ada short ya atau konslet body. Terus untuk pengetesannya selanjutnya ada di ini penggerak tegangan 2100 volt. Ini 2100 volt. Ini kita tes ini dengan body, dia harusnya connect. Kalau nggak connect berarti dia putus ya. Dengan body dengan nilai berapa ini? Waduh, nggak bisa connect ya. Dengan ke body trafo aja nih. Nggak bisa ya megang ini ke sini ke body trafo. Bentar, ini ke body trafonya nih. Nah, dia masih ada nilai 187 ya. Oke, berarti dia masih bagus. Untuk tegangan high-nya 2100 voltnya. Untuk trafo ternyata masih normal. Saya pikir tadinya trafonya, ternyata trafo aman. Ini bisa saya pasang ulang. Terus kita cek ke heaternya ya, magnet heaternya ini. Kita cek kondisi magnetnya masih utuh, belum ada yang pecah. Kalau dia pecah biasanya udah nggak mau panas ya, jalan tapi tidak bisa menghasilkan panas. Kita tes dulu untuk berapa ohm ketemunya di magnet heaternya ini. Ada di 1,3 ohm. Oke, masih normal. Kita cek ke body, apakah dia konslet. Ini ya, sama body ya. Oke, body aman, tidak ada koneksi dengan body, aman. Berarti ini aman. Oke. Dan setelah pengecekan di elko, nah, elko ini ternyata elko nya short, ini konslet ini.
harusnya dia tidak ada nilainya, tapi dia masih ngeluarin nilai 2,3 ohm ini ya, 2,3 ohm. Seharusnya dia nilainya nilai kapasitor dia harusnya ada di 10 mega ohm, jadi harusnya tidak terdetek oleh tester ini ya, dia tidak menunjukkan angka karena ini nilainya lebih tinggi ya. Ini tuh 2,6 ohm, berarti ini dikatakan konslet. Jadi penyakitnya ketemu, elko-nya short, mengakibatkan sekring putus karena ini menyimpan tegangan tinggi ya, untuk 2100 volt, elko-nya kebakar. Dan yang membuat ini kebakar ternyata tadi saya cek ulang pada rangkaian kipasnya. Kipas ternyata di jalur ini apa ini namanya, tembaganya ini putus semua ini. Jadi ini putus. Heater ini harusnya dapat pendinginan dari kipas, karena kipas putus dia panas ya, overhead ini panas, trafo panas, dan elko pun sudah nggak muat nampung tegangan, sehingga terjadi short untuk trafonya karena dia bekerja keras. Ini panas, overhead panas, ini konslet, sekring putus, dan gejala awal dari kipasnya tidak berputar. Dan ini sudah saya melakukan penyoldiran ulang untuk kawat tembaga emailnya. Saya tarik ulang ya, tarik dulu untuk saya solder ke kaki-kakinya ini. Oke, jadi untuk selanjutnya tinggal penggantian kapasitor. Ini yang penyebabnya sekring sering putus-putus ya. Baru dinyalain sebentar tuh cetok mati, ganti sekring, nyalain bentar, mati lagi. Ini penyebabnya. Oke, itu dulur, terima kasih.